Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Power Breakfast, dan tadi sudah kita menyaksikan segmen Market Plus, dan selanjutnya Power Breakfast kita lanjutkan kembali ini. Prisa, ini berkaitan dengan perkembangan startup di Indonesia. Prisa, tampaknya di tengah pandemi COVID-19 perkembangannya cukup signifikan dengan berbagai model bisnis yang berbeda-beda. Iya, khususnya startup lokal begitu ya, Iya. yang mendapatkan investasi dari sejumlah BUMN. Kita lihat informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital dan startup. Kementerian BUMN bahkan siap memberikan inkubator bisnis kepada para startup baru. Salah satunya pengembangan startup digital dengan hadirnya investasi di beberapa BUMN, seperti di perusahaan Telkomsel, BRI, Mandiri Capital, yang masing-masing membimbing 15 startup. Selain itu ada pula Bank BNI yang jumlahnya mencapai 5 startup. Kita BUMN tidak hanya fokus kepada supporting UMKM, tapi juga startup. Kita sudah punya MDI, Telkom, itu investasi di 57 startup. Telkomsel itu 15, baru saya kumpul 5 yang apa. BRI 15, ya, Mandiri Capital 15, saya kasih kesempatan BNI juga mulai masuk. Ya, kemarin direksinya saya panggil, tetapi cukup 5 aja. Di sisi lain, pemerintah akan terus mengembangkan produk-produk startup dengan dukungan inkubator bisnis. Langkah ini agar para startup bisa survive di tengah era digital. Tim Liputan IDX Channel. Nah, untuk membahasnya pada pagi hari ini pemirsa, kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Miranda Siregar, pendiri Pop and Fold. Selamat pagi Ibu Miranda. Hai pagi, selamat pagi. Ada Prisa dan juga David di studio, sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Baik, Ibu Miranda, hari ini kita membahas topik yang menarik mengenai sepak terjang startup produsen kemasan produk ini, dan juga termasuk nanti kita akan coba singgung terkait juga dengan Pop and Fold ini. Ibu Miranda, bagaimana Anda melihat peluang dan potensi bisnis startup saat ini di Indonesia? Tampaknya pertumbuhan cukup signifikan, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Ya, menurut saya sih di era seperti sekarang ini ya, di mana kita sudah memasuki era digitalisasi dan juga Internet of Things. Jadi untuk memulai bisnis itu sebenarnya lebih mudah, karena dengan modal yang terbatas aja, yang penting kita sudah punya idenya, sudah punya ilmunya, kita udah bisa kok bikin bisnis gitu. Nggak seperti mungkin di zaman dulu, di mana kalau punya bisnis itu berarti kita harus udah punya space sendiri, langsung punya kantor, atau harus ada tokonya. Kemudian modal juga untuk marketingnya juga besar untuk beriklan, karena marketingnya semua masih secara konvensional. Dan juga sumber informasi zaman dulu kan juga jauh lebih terbatas dan lebih lambat ya arus informasinya. Sehingga mungkin hanya orang-orang tertentu aja dulu yang berani untuk memulai bisnis gitu. Cuman dengan adanya itu tadi digitalisasi dan internet, akhirnya kita melihat sekarang peluang untuk bisnis tuh banyak sekali gitu. Makanya kalau yang saya lihat sendiri sekarang, yang terpenting itu adalah idenya. Bagaimana kita membuat sebuah bisnis model yang unik gitu, yang beda, yang belum pernah ada sebelumnya. Makanya sekarang kita lihat juga bisnis model juga udah mulai banyak banget ya variasi gitu, aneh-aneh, dari sesimpel kayak rental power bank gitu, rental charger aja itu sudah bisa menjadi sebuah bisnis gitu saat ini. Ibu Miranda, apa keunikan dari merek yang Anda dirikan ya, yaitu Pop and Fold, dibandingkan dengan yang sudah beredar di pasar saat ini? Oke, jadi Pop and Fold itu kita menyebut diri kita adalah packaging studio. Jadi kita memberikan service yang berupa packaging, di mana materialnya dan modelnya kita benar-benar customize, bisa mengikuti keinginan dari klien. Jadi service kita juga end to end.
kita bisa membuatkan mulai dari awal, dari konsep, kemudian desain grafisnya, productionnya, sampai product arrangement di dalam packaging tersebut, dan kemudian kita juga bisa mengirimkan satu-satu ke masing-masing alamat orang yang ingin menerimanya. Selain itu juga kita tidak hanya menyediakan packaging kosong gitu ya, box yang kosong, tapi juga produksi hampers atau parcel di mana klien terkadang minta ada gimmick, supporting gimmick di dalamnya gitu, menjadi sebuah parcel atau hampers yang bagus gitu, yang representable untuk brand mereka gitu. Jadi kita juga bisa menyediakan produknya juga. Baik, Ibu Miranda, bagaimana prospek dari bisnis yang Anda jalankan mungkin dari sisi operasional, terutama di tengah pandemi? Karena beberapa sektor ini ada yang cukup diuntungkan, kemudian juga ada yang dirugikan dengan adanya pandemi, kemudian juga PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah. Iya, menurut saya sih in general hampir semua sektor bisnis pasti terdampak ya terhadap situasi pandemi. Karena tapi semua produk menurut saya itu tetap akan butuh packaging. Hanya bedanya mungkin hanya pergeseran material atau pergeseran bentuk atau desainnya gitu yang menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing eranya gitu. Puji Tuhan kalau untuk Pop and Fold sendiri bisa dikatakan bisnis kami ini sustain sih during pandemic season ini, dan bahkan mengalami kenaikan demand juga. Wow. Justru karena pandemik ini membuat ruang gerak orang kan jadi terbatas ya. Betul. Jadi mereka misalnya kayak personal to personal kita nggak bisa ketemu langsung gitu. Jadi sebagai pengganti kehadiran mereka malah mengirimkan parcel atau mengirimkan paket untuk hari raya. Oke, dan kemudian jadi juga demand-nya justru meningkat ya Ibu Miranda. Tapi bagaimana dengan BUMN yang katanya menyalurkan sejumlah investasi ke startup lokal? Nanti akan kita bahas apakah Anda juga merasakan hal tersebut Ibu Miranda. Kita jeda dulu ya, kami akan kembali dengan satu segmen terakhir. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. The OJK acknowledged the slow credit growth performance as a result of the weak demand for credit in banks by large debtors. Mereka mengeluarkan surat utang di pasar modal. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Dan Prisia, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Miranda Siregar yang merupakan pendiri Pop and Fold. Ibu Miranda, kita lanjutkan kembali. Bagaimana dampaknya terhadap Pop and Fold, pola perubahan dari konsumsi masyarakat dari offline ke online, kemudian juga beberapa waktu yang lalu pemerintah juga sudah mengeluarkan
beberapa kebijakan, terutama di DKI Jakarta ini, Prisa, larangan penggunaan plastik juga. Apakah ini memberikan dampak tidak? Atau penyesuaian seperti apa yang dilakukan oleh Pop and Fall? Ya, betul. Sekarang juga kita melihat selain dari peraturan dari pemerintah, juga memang awareness masyarakat terhadap kemasan tuh memang sudah tinggi gitu ya. Kita udah mulai conscious dengan environment friendly, kemudian kita juga pakai barang-barang yang sustainable. Nah, kebetulan bisnis packaging kita ini memang masih terbatas dari segi materialnya gitu. Jadi untuk packaging kita sekarang ini memang kita lebih menggalakkan untuk konsep yang bisa di-reuse. Jadi kita membuat sebuah desain box yang mereka tidak hanya cantik aja ketika lagi unboxing, tapi juga bisa di-reuse lagi, disimpan untuk mereka gunakan di waktu depannya. Dan salah satunya juga kita sedang mengembangkan material juga yang, jadi kita memang membuat dari material yang safe environment, tapi tidak menghilangkan essence cantiknya gitu. Karena kan sekarang kan yang natural gitu kan biasanya terbatas dari segi estetiknya ya, warnanya dan desainnya gitu. Nah, sekarang Pop and Fall juga lagi mengembangkan gimana caranya supaya tetap bikin box atau packaging yang cantik dengan alanya Pop and Fall, tapi dengan material yang lebih safe for environment. Oke, kalau dari segi omsetnya, ini kan mohon dikoreksi sudah berdiri 8 tahun ya Ibu Miranda? Iya, betul. Nah, omsetnya seperti apa sejauh ini? Kita cukup bagus sih, kita sekarang per tahun ini sudah di angka miliaran rupiah ya. Dulu kita mulai dari modal 1 juta rupiah per orang, kita punya bikin Pop and Fall bertiga bersama dua partnerku yang lain, dan terus kita gulung-gulung aja terus untuk operasional, hingga sekarang sudah mencapai miliaran rupiah per tahunnya. Oke. Baik. Ibu Miranda, terakhir, karena waktu kita cukup terbatas, bagaimana Anda melihat prospek bisnis yang dijalankan setelah 8 tahun berjalan, kemudian inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan oleh Pop and Fall ke depannya? Ya, menurut kami bisnis packaging itu tidak akan pernah mati, hanya saja mungkin demand-nya akan berubah dari segi, itu tadi yang seperti saya jelaskan, dari segi materialnya atau dari segi desainnya dan dari segi kebutuhannya gitu. Misalnya zaman dulu orang belanja di mall, belanja offline, mereka pakai plastik, mereka pakai paper bag. Sekarang mereka belanja online, jadi mereka membutuhkan packaging yang lebih sturdy, yang safe for delivery, tapi juga harus ringan karena biaya shippingnya juga harus murah. Baik. Dan ya. Oke, semoga sukses selalu ya untuk Pop and Fall dan sejumlah startup di tanah air. Kedepannya bisa merasakan investasi juga dari pemerintah. Terima kasih Ibu Miranda, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi, ada Ibu Miranda Siregar, pendiri Pop and Fall. Dan tampaknya perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, Prisa. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Lindungi keluarga Anda saat penularan COVID semakin meningkat. Ya, pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Ya, saya Prisa Somodatu dan rekan saya David Sanoval pamit undur diri. Selamat pagi pemirsa dan see you in the morning.